Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami, HKBP Karnolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Salom. Untuk memulai renungan ini, kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, untuk segala anugerah yang kami terima hingga malam ini. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami, agar kami dimampukan untuk setia dengan Engkau, serta mengikut Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita saat ini sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari 2 Korintus pasal yang kedua, ayat 12 hingga ayat ke-17, dan yang menjadi ayat pembimbing ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saya baca sekali lagi. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam hidup Paulus, ketika dia dipanggil dan ditetapkan menjadi rasul oleh Yesus Kristus, dia selalu bersyukur atas apapun yang dia hadapi. Walaupun dalam pemberitaan atau perjalanan Paulus untuk memberitakan Injil, tidaklah semuanya aman-aman saja atau baik-baik saja, tetapi dia harus mengalami berbagai tantangan yang begitu berat. Namun Paulus tidak pernah mundur karena tantangan itu. Justru dia bersyukur dan bersukacita karena dia dipilih untuk menjadi pemberita Injil. Ketika Tuhan memilih Paulus menjadi pemberita Injil, dia tidak pernah merasakan itu menjadi beban, tetapi justru menjadi anugerah atau sukacita. Karena dengan kedatangannya, keberadaannya, dia bisa memberitakan atau menyampaikan kabar keselamatan itu kepada siapa saja atau di mana saja dia berada. Tetapi dalam proses perjalanan kehidupannya, ada hal-hal yang dia harus hadapi, yaitu ajaran-ajaran yang berkembang, agama-agama yang pada saat itu sudah mapan. Karena itu Paulus harus mengajarkan suatu ajaran baru, yaitu keselamatan yang diberikan oleh Tuhan di dalam Yesus. Karena itu dia sering dicerca, dicaci maki, dan kehadirannya sering membawa hal-hal yang bagi orang lain adalah berbau busuk, karena sudah berbeda dari pemahaman sehari-hari. Karena itu, kehadiran Paulus sering menjadi ancaman bagi agama-agama lokal, agama-agama setempat. Karena pemberitaan Yesus yang disampaikan oleh Paulus itu betul-betul sangat berbeda dengan pemahaman biasa, baik dari agama Yahudi, baik dari agama-agama lokal, atau agama-agama sinkretisme.
di kota Korintus sendiri berkembang ajaran-ajaran yang sangat berbeda dengan ajaran yang disampaikan oleh Paulus. Karena itu sering berbenturan dengan orang-orang setempat, orang-orang dari agama lain. Karena itulah Paulus ketika dia melihat perkembangan agama kekristenan, ketika dia memberitakan firman itu, dia melihat banyak juga orang yang menerimanya dan orang-orang yang bertobat dan lalu bersukacita. Ketika dia sampai di sebuah kota yang bernama Troas, itu juga menjadi hal yang harus dia pikirkan ulang kembali. Karena orang-orang di Troas merasakan bahwa dia menjadi ancaman dan sering mengatakan bahwa Paulus membawa bau busuk. Nah, kehadirannya membuat ancaman bagi gereja atau agama-agama setempat. Nah, dengan demikian Paulus secara yakin dan teguh, ketika orang sudah bertobat dan menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia, dan orang-orang yang mau diselamatkan, bagi Paulus itulah kehadirannya membawa bau harum. Dan itu menjadi suatu sukacita besar bagi Paulus. Karena di mana dia berada, di situ ada bau yang sangat indah atau bau harum yang menjegarkan, yang membangun hati yang penuh sukacita dan penuh dengan kedamaian. Sebab pemberitaan Injil yang dibawakan oleh Paulus adalah berita yang justru menguatkan setiap orang untuk menjadi orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, kenapa Paulus bisa berlaku seperti itu? Paling sedikit ada dua yang harus Paulus katakan. Yang pertama, bahwa tidak ada orang yang bisa mengubah rencana Tuhan menjadi seturut dengan rencananya. Tidak ada orang yang bisa mengatur perjalanan sejarah kehidupan. Karena itu, kalau Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan sudah menetapkan, itu akan terus berjalan seturut dengan kehendak Allah, suka atau tidak suka. Sebab pada dasarnya firman Allah itu selalu memberi kekuatan dan keharuman. Yang kedua, betapa manusia sering tergoda untuk cara mengubah hidupnya atau ingin menentukan apa yang dia lakukan hanya menurut pikirannya atau hanya menurut hatinya sendiri. Padahal tidak ada seorang pun yang dapat mengatur dunia ini seturut dengan keinginan dan nafsunya. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, Tuhan memberikan segala sesuatu. Dia telah merancang untuk hal yang terbaik bagi setiap orang. Manusia dicipta Tuhan bukanlah secara sembarangan, tetapi Tuhan punya rencana besar. Melalui manusia, melalui orang-orang, melalui orang percaya. Tuhan ingin bahwa rencana Tuhan yang sejak semula adalah rancangan baik dan rancangan yang penuh dengan kegembiraan bisa dilakukan dan diteruskan oleh orang-orang percaya dengan menyebarkan kebaikan-kebaikan. Itulah bau harum yang Paulus maksudkan. Kehadiran orang Kristen di tengah-tengah kehidupan sekarang, dimanapun dia berada, sebagaimana Paulus hadir di mana dia berada, selalu memberi atau menyaksikan bahwa Yesus
adalah keselamatan, adalah sukacita yang terbesar diberikan oleh Tuhan. Demikian juga orang-orang Kristen harus memberitakan bahwa dia telah diselamatkan, telah diampuni, telah dibebaskan. Kehidupan yang selama ini dikuasai oleh dunia ini, oleh nafsu, oleh keinginan, sekarang berubah menjadi kehidupan yang dikuasai oleh Kristus. Itu artinya ada perubahan yang total, ada perubahan yang radikal dari hidup yang dikuasai diri sendiri menjadi hidup yang dikuasai oleh Tuhan. Dengan demikian dunia ini menjadi tempat Tuhan berkarya, memperlihatkan keinginannya dan rencananya agar semua orang dapat diselamatkan dan beroleh keselamatan, kehidupan kekal yang Tuhan telah sediakan bagi setiap orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami hari ini, di mana kami Tuhan pilih untuk meneburkan bau harum bagi setiap orang, yaitu keselamatan yang dari Engkau, agar semua orang beroleh keselamatan yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.